Kalau buat teman-teman Volnomics yang suka yang play it safe lah, ya Big Banks tetap bisa jadi pilihan. Oke. Karena di 2025 ini benar-benar asing itu jual gila-gilaan. Oke. Tapi in the last few days atau in the last few weeks gitu ya, udah mulai kelihatan ada inflow. Oke. Nah, itu satu. Terus kemudian dari segi valuasi tadi nilai intrinsik juga under value dan dividennya quite oke loh, 8%, 9% per tahun. Oke. Ya, itu udah di atas obligasi. Iya. Nah, itu bisa jadi pilihan. Mungkin kalau misalkan beberapa nama BRI dan Bank Mandiri sih yang gue lihat jadi pilihan gitu. Terus kemudian kalau buat teman-teman yang pengen lebih agresif nih, nah itu bisa cari di Bank KBMI 3 namanya bro. Ya. Jadi yang mungkin nggak sebesar BRI, BNI tadi, tapi di Bank KBMI 3 yang growth-nya lebih cepat ya, dividennya juga nggak kalah menarik. Mungkin ada beberapa nama seperti BNGA, NISP, itu juga nggak kalah menariknya bro, dari segi dividen sama capital gain-nya, tapi growth-nya bisa lebih cepat gitu kan. Atau kalau misalkan ada yang mau lebih agresif lagi nih, ya kan, ada juga Bank KBMI 1, Bank KBMI 2 yang apa ibaratnya itu growth-nya lebih tinggi lagi. Kenapa? Bank daerah ya? Bank daerah, enggak, dia bank swasta. Bank swasta, ya. Cuman permodalan dia masih ya relatif kecil lah. Ya 5 triliunan gitu. Ya itu mungkin ada nama-nama seperti salah satu contohnya misalkan kayak BGTG, kemudian juga DNAR, kemudian juga ada beberapa nama sih yang kalau dilihat secara dia punya ini ya, growth-nya itu lebih kenceng. Atau pilihan lainnya misalkan bank digital. Nah, yang tadi sempat kita bahas tuh, bro. Nah, bank digital itu sekarang udah mulai profitable loh. Nah, kalau 2021 dia naiknya gila-gilaan tapi masih rugi, sekarang udah jauh lebih sehat. Gitu, misalkan kayak BBYB, mungkin yang gua call waktu itu BBYB ya kan. Dia dari yang rugi 800-900 miliar, sekarang mungkin bisa profit 400-500 miliar. Berbalik arah gitu kan, gitu. Cuman ya agak hati-hati karena harga sahamnya udah naik cukup tinggi juga gitu. Cuman maksud gua kalau misalkan buat long term ya tinggal kita cari entry point yang oke lah gitu. Nah, jadi mungkin itu kalau bank tuh ya, jadi gue pengen bilang nggak cuman big banks, tapi juga ada bank-bank lainnya loh gitu. Ya itu mungkin beberapa nama lah ya. Di luar sektor perbankan? Di luar sektor perbankan mungkin yang gue lihat properti. Properti yang sekarang ini juga ketinggalan di saat emiten atau sektor lain lagi naik, dia masih belum terlalu diapresiasi, tapi punya story ke depan. Story-nya apa? Ya satu, pemangkasan suku bunga. Ya emiten-emiten properti mungkin ya kalau misalkan again yang mau yang cukup aman gitu ya, mungkin yang kayak BSDE, CTRA, ya SMRA, ya mungkin nama-nama besar ya, BSD, Ciputra, Sumarekon. Kalau Alam Sutra mungkin yang lebih high risk. Buat yang demen lebih high risk karena dia punya laporan keuangan belum bagus. Ya cuman ada story juga lah gitu. Jadi itu buat yang high risk. Tapi kalau buat teman-teman ekonomis yang pengen play it safe ya mungkin big names yang tadi tuh bro gitu. Nah kemudian apalagi ya, properti, kemudian mungkin yang gue lihat juga lagi agak ketinggalan ya, tapi ini mungkin bukan buat tahun ini bro, mungkin bisa buat tahun depan ya. Coal batubara itu tahun ini lagi turun, tapi tahun depan mungkin story-nya bisa beda cerita lagi. Nah, jadi coal itu juga menarik ya untuk diinvestasikan di batubara ya. Mungkin some big names kayak AADI, kemudian apalagi ya, mungkin ITMG, Harum, PTBA, itu yang mungkin nama-nama yang bisa diperhatikan lah, bisa dipelajari tahun depan ya? Tahun depan. Ya, kalau tahun ini kayaknya susah ya. Gitu. Kalau tahun ini ya memang tahunnya CPO, tahunnya gold. Nah, gue dapet baggernya ya salah satunya di saham gold juga bro tahun ini gitu. Cuman ya gue nggak bisa rekomen lah kalau sekarang, nanti takutnya ambilnya di pucuk ternyata turun gitu kan gitu. Jadi ya tiap tahun tuh punya tema lah menurut gue bro. Gitu, tiap tahun punya tema, tiap tahun punya story-nya
ya tinggal kita agile lah dengan tema yang sedang berlangsung gitu bro. Tema-tema tahun depan bakal di-share sama Bro Ivan di sosmed. Betul, nanti kebetulan mungkin ya ada kelas terakhir lah di akhir tahun ini bro. Di akhir tahun ini di bulan November nanti gue ada satu kelas yang gue akan spill secara lebih detail lah ya mengenai ya tadi sektor apa yang akan outperform di 2026. Boleh di-share tanggalnya bro? Kalau tanggalnya itu di 29 sampai 30 November bro, 2025. Jadi di akhir bulan November. Gitu. Nanti kita taruh linknya di podcast kita juga ya. Boleh. Thank you. Sebelum kita closing ini ada tambahan pertanyaan dari teman-teman juga. Yes. Teman-teman yang ngefans sama Bro Ivan ya. Dia nanya ini, laporan keuangan itu kan per quarter ya? Atau per 3 bulan atau per quarter? Per 3 bulan. Per 3 bulan. Betul. Ya? Untuk menentukan entry point based on 3 bulan itu masuknya dari mana gitu? Oke. Iya kan? Oke, paham. Paham ya? Paham. Gini, kalau ditanya entry point sebenarnya gue lebih ke arah kita hitung namanya margin of safety. Nah ini mungkin agak teknis lagi nih. Jadi margin of safety itu adalah seberapa besar diskon dari nilai wajarnya dia ke harga saham sekarang. Tadi contoh misalkan nilai wajar 1.000, harga wajarnya 700, berarti margin of safety-nya 30%, diskon 30%. Nah, kalau gua sweet spot untuk kita masuk ke dalam satu saham adalah ketika dia sudah terdiskon at least 30% dari nilai intrinsiknya dia. Kalau misalkan kita bisa, nah kemudian dari 30% itu, kita juga jangan langsung all in kalau versinya gua nih. Kita cari titik di bawahnya lagi. Misalkan nih 10% dari harga pembelian pertama, kita pasang posisi lagi average down. 10% lagi di harga pembelian kedua, kita average down lagi. Jadi justru ya kalau misalkan ternyata kita diberikan kesempatan dapat margin of safety atau diskon 50%, tadi begitu harga sahamnya kembali kita bisa dapat bagger at least 100%. Dan mungkin bisa lebih karena itu kita hitung dengan valuasi yang pesimis lah kita bilang bro. Gitu. Jadi maksud gue adalah sweet spot untuk kita masuk ke dalam satu saham itu adalah ketika dia sudah ketika dia sudah terdiskon at least 30% dari nilai intrinsiknya dia gitu. Dan kalau misalkan laporan keuangannya keluar, nah ini seringkali ketika laporan keuangan keluar harga sahamnya terbang. Nah, justru pendekatan gue adalah gimana caranya kita bisa memproyeksi apakah kinerja keuangan perusahaan ini akan lebih baik di kuartal yang akan datang atau sebaliknya jadi lebih buruk. Nah, kalau misalkan kita bisa memproyeksi kinerja keuangan yang akan datang, kita bisa curi start. Kalau misalkan kita bisa curi start, begitu laporan keuangannya ternyata di atas ekspektasi, ya harga sahamnya akan terbang. Gitu. Itu sih kalau style gue bro. Gitu. Wah keren. Satu lagi, ada yang nanya portfolionya Bro Ivan. Itu pembagiannya di berapa persen di sektor apa? Dan boleh dari situ dulu. Mungkin kalau gue sekarang banking. Jadi yang cukup besar karena menurut gue udah terdiskon cukup signifikan juga dan gue punya conviction akan recover. Kemudian yang kedua retail ya di retail ini juga udah mulai agak naik down juga ya. Sebenarnya sebelumnya tuh ada gold. Ya cuma gold media itu gue udah mulai agak taking profit lah. Karena kan naiknya juga udah 300%, udah 200%, udah dapet bagger juga. Jadi gue udah jual sebagian, tinggal sisa ya mungkin sepertiga atau seperempat lah dari posisi awal gitu kan. Di banking berapa persen? Di banking mungkin sekarang kurang lebih sekitar 25 ya. Sekitar 25. Kemudian di sektor retail baru masuk. Kemudian di sektor ini call and call support. Itu gue mulai ini juga. Itu mungkin sekitar 10%-an ya sekarang ya. Kemudian consumer dan retail itu tadi sekitar
mungkin sekitar 10-15%-an juga gitu. Nah, sisanya cash. Nah, tadi ya 30% ya? Ya, 30% itu gue masih tahan supaya ya kalau misalkan koreksi ya gue bisa beli di harga yang lebih murah. Gitu. Jadi ya sabar-sabar menunggu peluang. Gue penasaran bro, sorry. Ya. Begitu tahun 2016 Bro Rifan kan decide untuk jadi full time investor kan. Iya. Itu nilai portfolio udah berapa sampai berani jadi full time gitu? Oke. Nah, 2016 itu kebetulan gue dapat salah satu multi bagger juga, Bro. Di saham namanya Indica Energy, INDY. Nah, jadi Indica Energy ini perusahaan batubara, perusahaan coal. Gue beli itu di harga Rp700 per lembar saham. Waktu itu nilainya setelah diakumulasi itu sekitar 6 miliar. Nah, kemudian, gue beli 2015. Nah, kemudian di tahun 2016 akhir, itu harga sahamnya ke 2017 itu udah naik ke Rp2.000, 2.500 sampai waktu itu gue mulai exit itu di 3.000-an. Nah, jadi ibaratnya naik sekitar 4 kali lipat. Nah, jadi investasi gue dari yang 6 miliar tadi jadi 25 miliar. 25 miliar. Betul. Nah, gue berpikir gini, Bro. 25 miliar ini, even gue menemui 1 tahun yang dimana gue tidak mendapatkan profit sama sekali, 0 gitu ya. Tapi gue bisa dapat at least dividen 4% aja. Berarti kan 25 miliar dikali dengan 4%, 1 miliar. Masa sih kita nggak bisa hidup dengan dividen 1 miliar setahun? Ya berarti kan 1 bulannya sekitar 80 jutaan. Ya kan? Nah, harusnya sih kalau lifestyle Jakarta masih masuk lah. Ya kan? Nah, itu jadi titik safety gua ketika gua memutuskan untuk menjadi full time investor tahun 2016 adalah ketika gua achieve sekitar 25 miliar. Itu versi gua. Nah, mungkin versi teman-teman Volcnomics bisa beda. Bisa lebih rendah atau bisa lebih tinggi, tapi saran gua sih gampangnya adalah pengeluaran kita dikali 300, Bro. Jadi kalau misalkan nih pengeluaran teman-teman Volcnomics katakanlah masih bujang gitu ya, 10 juta deh. Kali 300 berarti 3 miliar. 3 miliar kalau tadi tuh dapat dividen 4%, ya, berarti 120 juta. 120 juta dibagi 12 bulan 10 juta per tahun. Ya, kalau gue waktu itu berpikir dengan lifestyle gue punya 1 orang istri dan 2 orang anak, berencana punya 2 orang anak, waktu itu kebetulan lagi hamil anak pertama gitu kan. Gue estimasi mungkin sekitar 50 juta. Kali 300 harusnya 15 miliar. Ya, tapi mungkin ya Tuhan kasih rezeki lebih lah gitu. Jadi ya at the time ketika achieve di 25 miliar itu gua memutuskan untuk jadi full time investor. Ini berguna banget nih, jangan ujuk-ujuk jadi full time investor dulu ya. Betul. Diperhitungkan dulu gitu. Safety net-nya. Betul. Gue selalu bilang kalau pengen teman-teman jadi full time investor, jangan berpikir kita cuan multi bagger terus. Karena 2025 ini ISG lagi tinggi, tapi belum tentu loh 2026 kita akan menemui tahun yang mudah. Bisa jadi tahun 2026 kita akan menemui tahun yang tough. Yang tadinya kita bermimpi indah, tahu-tahu malah berkebalikan gitu kan. Jadi at least ya balik ke 4% itu sih, Bro, kalau menurut gue. 2016 25M, 2025 hitung sendiri tuh.